Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta workshop berbisnis wisata, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai roadmap berbisnis wisata. Pada webinar berbisnis wisata yang kemarin, saya sudah menyampaikan ada 10 roadmap untuk menjadi seorang pebisnis wisata. Di workshop inilah saya akan membahas satu persatu 10 roadmap tersebut. Masih bersama saya Yonedi dari Pelita Desa akan menyampaikan materi ini secara detail. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, dipraktekkan karena ilmu ini adalah ilmu praktek. Ini ada 10 roadmap ya yang seperti kemarin saya sudah sampaikan. Nah, ini roadmap pertama adalah menentukan model bisnis wisata. Kita mau berbisnis model wisata seperti apa? Ada wisata alam, wisata buatan, wisata kombinasi alam dan buatan, dan ada satu lagi yaitu support bisnis wisata. Setelah itu, eh, sebelum ke roadmap berikutnya, ini adalah alat bantu dalam menentukan model bisnis wisata. Kita mau memberikan manfaat apa dalam bisnis wisata kita kepada para pengunjung. Misalnya mau memberikan manfaat pengetahuan atau edukasi eh, tentang kopi luwak. Berarti kita akan membuat bisnis wisata kuliner kopi luwak. Ya, customernya berarti segmen targetnya adalah mereka-mereka yang hobi dengan kopi luwak, para pecinta kopi luwak, atau masyarakat umum yang awam dengan kopi luwak. Ya. Kemudian hubungannya dengan eh, kita atau pemilik wisata kopi luwak itu seperti apa ditulis di dalam kolom ini hubungan atau relasi. Kemudian channel atau kita menyampaikan informasi bahwa kita punya bisnis wisata melalui apa? Mau melalui iklan di TV, melalui digital marketing, sosial media, atau melalui apa ya? Melalui koran, melalui media majalah, atau melalui eh, marketing offline gitu, travel agent ya, atau brosur yang dititipkan di tempat-tempat wisata lainnya. Kemudian aktivitas kuncinya apa, aktivitas utama apa yang dibutuhkan ya. Kemudian aktivitas apa namanya sumber daya kuncinya apa, sumber daya utama yang dibutuhkan. Kemudian kunci partner, siapa mitra utama kita, siapa pemasok, misalnya pemasok eh, kopinya, mitra kita yang eh, mengerti akan kopi luwak, kemudian biayanya berapa yang dibutuhkan untuk membangun bisnis wisata kuliner kopi luwak, dan revenue-nya kira-kira balik modalnya berapa lama. Dan keuntungannya satu bulan itu diprediksi berapa per rata-rata per bulannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan lokasi bisnis wisata. Ya. Nah, menentukan lokasi ini didasarkan pada pilihan model bisnis wisata. Ya, kalau tadi kita milih bisnis edukasi,
kopi luwak, ya tentunya sebaiknya pilihlah di tempat-tempat yang memang tempatnya itu sesuai dengan habitat luwak. Atau misalnya kalau kita berbisnis wisatanya pantai, tentunya model bisnis wisatanya alam pantai ya berarti eh, di daerah-daerah yang pantai gitu ya. Kita nggak mungkin mau bisnis wisata pantai tapi lokasinya di gunung gitu kan ya. Kemudian lingkungan atau kawasan sekitar, apakah kawasan ini kawasan terlarang untuk bisnis wisata karena rawan gempa bumi, rawan tsunami, rawan longsor, gitu. Atau ya dekat dengan lingkungan eh, warga yang apa namanya warga itu tidak mengizinkan. Nah, kemudian masyarakat sekitar ini ya, yang tadi saya sampaikan, misalnya masyarakat sekitarnya tidak mengizinkan, jangan memaksa untuk membuka wisata di tempat tersebut. Karena akibatnya akan terhambat bisnis kita, terseok-seok, bahkan bisa tutup ya. Sudah membuang investasi jutaan rupiah, tapi akhirnya bisnis wisata kita tidak bisa jalan ya. Karena ada penolakan masyarakat sekitar. Misalnya saya baca berita ada apa namanya si Raffi Ahmad itu kan mau membuka wisata beach club atau wisata pantai berinvestasi gitu kan di salah satu kabupaten di Yogyakarta karena banyak penolakan akhirnya ya dia menyatakan mengundurkan diri dari bisnis tersebut. Ya langkah yang diambil Raffi Ahmad sudah tepat daripada nanti berkonflik terus dengan masyarakat sekitar ya lebih baik mundur aja dan cari tempat lain yang lebih eh, aman, lebih eh, bisa menerima kehadiran bisnis wisata yang akan kita bangun. Nah ini nanti praktek Bapak Ibu melihat lokasi wisata di Pelita Desa nanti setelah Isoma, kemudian juga melihat lokasi sekitar di daerah Anda, artinya setelah melihat Pelita Desa itu di-compare atau dibandingkan dengan lokasi di sekitar daerah Anda, ya, adakah lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kemudian ini praktek yang kedua yaitu membuat model bisnis kanvas seperti yang sekilas tadi saya sampaikan di awal dan juga analisis SWOT. Nah, ini roadmap yang ketiga yaitu legalitas dan perizinan membuat badan usaha wisata kita ini memilih apa-apa dijalankan dalam bentuk apa badan usahanya. PTK, CVK, Koperasika, BUMDes kayak. Ya. PT tentunya sudah banyak yang apa tempat-tempat wisata yang dikelola dengan badan usaha berbentuk PT, CV, Koperasi, BUMDes juga. Ya, salah satunya yang cukup terkenal adalah BUMDes Pengelola Wisata Umbul Ponggok di Klaten. Nah, membuat ini nanti praktek kita membuat NIB di OSS. Nah, jenis izin usaha bisnis wisata perizinan ada NIB online melalui OSS, tanda daftar usaha pariwisata juga di OSS, izin lokasi dan lingkungan, ya lain-lain tergantung jenis wisata. Izin operasional, misalnya sertifikat wisata di perangkat tempat wisata kita itu perlu dibutuhkan sertifikasi dari Badan Sertifikat Standar Nasional Indonesia. Misalnya kalau kita mau berbisnis wisata, misalnya
eh, permainan playground yang roller coaster misalnya ya, kemudian ayunan yang tinggi, ya kan, eh, apalagi ya pokoknya mah yang membutuhkan sertifikat keamanan tingkat tinggi ini harus ada sertifikatnya baik perangkatnya maupun orangnya operatornya. Kemudian izin mendirikan bangunan, kemudian lalu lintas, di izin analisa mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, dan izin perairan. Misalnya kalau kita mau berbisnis wisata di sungai, di pantai, ya, di danau, di waduk. Ya. Nah ini kemudian roadmap yang keempat adalah membuat desain dan RAB. Ini contoh wisata edukasi outbound di Pelita Desa. Ya, ini area parkir, desain pintu masuk, pintu keluar, area kuliner souvenir, area outbound, ya, tema pertanian, area outbound, tema pengembangan diri. Di tengah-tengahnya ini rawanya. Nah, ini RAB-nya contoh misalnya flying fox, jembatan, rakit, hula hoop, pipa bocor, kerbau, sapi perah, sawah, kolam, musola, kantor, parkiran, toilet, setu. Nah, ini di total-total jumlahnya sekitar 800 juta. Kemudian roadmap selanjutnya adalah marketing bisnis wisata. Ya, ini marketing offline atau marketing sebelum grand opening. Kita bikin plang di lokasi ya yang besar, yang menarik perhatian bahwa di tempat ini akan dibangun sebuah tempat wisata. Kemudian bikin plang dena lokasi, misalnya di lampu merah, tanda penunjuk jalan, lokasi wisata eh, pantai atau wisata edukasi apa nanti 1 kilometer berikan petunjuk jalan arah setiap perempatan yang menuju ke arah kita. Kemudian marketing bisnis wisata menggunakan digital marketing, menggunakan sosial media, Facebook Ads, Google Ads, ya, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Kemudian konvensional marketing, yaitu sales canvassing. Ya. Nah ini pelang billboard di lokasi, pelang pra-opening dan opening. Terlihat jelas dan terang, estetik, tidak asal-asalan, tidak perlu menggunakan, jika perlu menggunakan videotron, ya. Tidak membahayakan dan ditanam di masuk dalam area lahan sendiri. Ini digital marketing bisnis wisata bisa menggunakan Google Maps. Kita juga bisa beriklan di Google Maps. Kadang sering saya diarahkan oleh Google Maps belok kanan setelah toko A di sebelah kiri. Itu iklan Bapak Ibu ya di Google Maps. Kemudian menggunakan membuat website dan SEO-nya. Nah, jadi kalau orang mencari tempat wisata pantai di eh, mana misalnya di Lampung, udah nanti keluar salah satunya tempat kita. Kemudian menggunakan sosial media. Nah, kemudian marketing konvensional ya door to door, sales canvassing ke target pasar sesuai bisnis model ya. Ke kampus, ke sekolah, ke perkantoran, perusahaan karena banyak perusahaan perkantoran itu tiap tahun mengadakan gathering ya. Jadi ya datanglah ke perusahaan-perusahaan menawarkan program bisnis wisata kita ya. Perumahan, ke pesantren dan lain-lain. Ke mana ke para IO atau travel agent
Nah, manajemen SDM kita rekrut dibagi tiga ya, rekrut SDM pra opening, soft opening, dan grand opening. Rekrut SDM pra opening terutamanya adalah SDM di bagian legalitas dan perizinan. Kemudian SDM marketing dan pembuat proposal bisnis, ya, kalau kita masih membutuhkan investor dalam pembangunan bisnis wisata kita. Administrasi, ya surat menyurat, kirim email, terima WA, handle handle WA, handle sosial media, ya. Kemudian security jika dibutuhkan. Rekrut SDM pada saat soft opening, ya. SDM marketing ditambah jika dibutuhkan. SDM teknis, operator, IT, struktur, live code, dan lain-lain. SDM non teknis, HRD, keuangan, ADM, security, cleaning service, customer service, ya. SDM yang level menengah ke atas, supervisor, manager, ya. Ini kalau kita mau bisnis kita langsung autopilot. Tapi kalau belum mau autopilot, karena keterbatasan dana, ya bisa level menengah ini kita handle sendiri. Nah, kita owner merangkap CEO, ya, merangkap direktur utama, direktur keuangan, kita sendiri ownernya. Nah, masalah kalau memang belum memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan sebaiknya supaya langsung autopilot, rekrut juga level menengah ke atasnya. Ya. Nah, setelah grand opening, rekrut SDM lagi sesuai kebutuhan. Ya. Dulu kita di awal-awal Pelita Desa itu cuma puluhan orang, saat ini sudah ratusan orang. Kita rekrut sesuai kebutuhan. Nah, grand opening, ya, kita bisa undang media lokal dan nasional, undang artis, influencer, selebgram, ya, membuat karangan bunga. Misalnya kalau kita belum punya rekanan banyak, ya bisa kita bikin karangan bunga sendiri saja, seolah-olah itu dari rekanan bisnis kita. Ya saat grand opening, kita undang media. Ya, kita undang, pilih beberapa media yang jangkauannya luas, yang konsen meliput wisata. Jumlah media yang digunakan sesuaikan dengan budget promosi atau dengan strategi barter. Ya, jadi misalnya ya kalau perusahaan media ini mau berwisata di tempat kita, bawa rombongan, kasih diskon, ya kita mereka memberitakan tempat kita. Atau kita bikin acara yang sensasional, yang viral, yang media itu datang sendiri ke kita meliput sendiri. Saat grand opening, undang influencer, artis atau selebgram. Ya, tentunya yang kita undang adalah yang followernya banyak, bukan hanya sekedar banyak, tapi views-nya juga interaksi para follower itu juga harus dipertimbangkan ya. Terutama artis atau influencer yang di bidang wisata. Jumlah influencer yang digunakan sesuai dengan budget promosi atau dengan strategi barter. Ya, manfaatkan juga kedatangan mereka. Kadangkala mereka juga datang sendiri berwisata bersama keluarganya, bersama dengan teman-temannya. Manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya, dengan diajak berfoto, ya, kemudian fotonya eh, dipajang di kantor kita atau di tempat-tempat yang dilihat oleh para pengunjung lainnya bahwa bisnis wisata kita ya pernah dikunjungi oleh para selebritis atau para pejabat atau siapapun ya yang orang-orang yang punya influencer banyak ya atau punya follower banyak. Saat grand opening bikin karangan bunga sendiri jika kita belum terkenal, belum memiliki kolega, bisa membuat karangan bunga sendiri supaya tempat wisata kita yang baru buka jadi perhatian banyak orang. Itu tempat wisata apa ya? Banyak karangan bunganya yang memberikan ucapan.
Kemudian manajemen keuangan, investasi, cash flow, pengembangan bisnis. Nah, cara mendapatkan investasi bisnis ya atau caranya dengan merekayasa keuangan. Merekayasa keuangan di sini bukan merekayasa misalnya membobol atau merekayasa menggunakan cara-cara yang tidak sah ya. Maksudnya adalah secara legal, misalnya contoh pinjaman ke lembaga keuangan atau perorangan itu kan ada kayak eh, keuangan karena kita tidak punya modal ya pinjam, makanya kita rekayasa kondisi kita dari tidak punya menjadi punya. Kemudian membuat proposal bisnis, kita presentasi di investor ya, baik dalam investor lembaga atau investor yang perorangan. Kemudian atau join bisnis, misalnya kita bagi saham ke atau ya orang-orang kita ajak ya teman saudara tangga siapa aja untuk patungan gitu dalam membuka bisnis wisata ini. Kalau investor ini kan mereka hanya store uang, kita yang menjalankan. Kalau join bisnis kita sama-sama store uang, sama-sama menjalankan. Nah, ini yang rekayasa keuangan yang ilegal namanya money laundry. Ya, ada punya uang banyak tapi bukan dari cara yang legal, uang haram. Ini saya ada uang 10 M, silakan kelola. Ternyata uangnya hasil korupsi atau hasil penjualan narkoba gitu ya. Kalau mereka ketangkap kita juga jadi repot dan kita akan dipidana ya pencucian uang. Kemudian mengelola cash flow, cash on hand dan mutasi rekening. Ya, cash flow. Ini di awal-awal cash flow harus ketat ya, karena jangan sampai uang masuk dengan uang keluar tidak terkontrol ya. Cek pemasukan dari jumlah pengunjung bandingkan dengan tiket yang terjual. Adakah kebocoran, adakah kekeliruan cara menghitungnya. Ya, jika souvenirnya dari souvenir makanan dan minuman di tempat kita adalah milik kita sendiri juga itu harus di cross check. Pemasukan dari parkir kalau parkirnya dipungut biaya. Kemudian cek pengeluaran harian, mingguan, bulanan, tahunan. Mengelola keuangan untuk pengembangan bisnis yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sepertiga untuk diinvestasikan kembali ke bisnis, sepertiga untuk dinikmati, sepertiga untuk sedekah. Nah, ini adalah dari profit, bukan dari omset. Ya. Profit setelah pajak. Baru kita bagi tiga. Untuk diinvestasikan kembali ke bisnis, misalnya ya maintenance ke perangkat-perangkat wisata kita yang sudah usang, yang sudah rusak, yang perlu diganti, dicat ulang, ya dicat ulang. Untuk dinikmati ya dinikmati untuk ya membeli apa untuk liburan atau untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Kemudian untuk sedekah. Nah, bagaimana menciptakan pelanggan ya yang loyal? Tentunya adalah pelayanannya di atas standar, tempat wisatanya selalu up to date, dan ada rekayasa harga. Pelayanan dan standar adalah perlakukanlah atau layanilah orang sebagaimana mereka ingin perlakukan. Jadi di atas standar, standarnya itu adalah golden rule. Perlakukanlah atau layanilah orang sebagaimana kita ingin diperlakukan atau dilayani. Nah, di atas standarnya ada platinum rule. Perlakukanlah atau layanilah orang sebagaimana mereka ingin diperlakukan atau dilayani. Tempat wisata harus selalu up to date. Ya, tambahkan
kurangi, hilangkan. Ini adalah strategi Blue Ocean. Tambahkan yang belum ada, kurangi yang sudah ada tapi tidak digemari oleh pengunjung, hilangkan. Ya, kalau memang itu sama sekali tidak eh, laku atau dibutuhkan, misalnya Bapak Ibu punya bisnis wisata playground, ya, playgroundnya cuma ada 4, ya, tambahkan jadi 5 supaya update, tambahkan 1 atau 2, ya. Nah, dari playground misalnya, nah tapi misalnya kebanyakan nih kelebihan, ya kurangi karena nanti beban biaya operasional kan. Kurangi dari 10 playground jadi 8, 2 dikurangi disimpan dulu atau hilangkan sama sekali yang 2 itu, ya. Rekayasa harga paket wisata, eh, jumlah kalau diskon itu jumlah penjualan. Buy one get one, 30 tiket diskon, 5%, 10 kali kunjungan, satu free satu tiket, atau promo momen saat opening, saat hari raya, saat hari kemerdekaan, ulang tahun pengunjung, dan lain-lain. Nah, ini cara menghitung paket, harga paket, ya, tiket wisata. Biaya operasional 1 bulan, tambah pajak wisata, dan biaya lainnya, tambah margin yang ingin kita dapatkan. Bagi dengan kapasitas pengunjung, maka akan diperoleh harga tiket. Ya. Kalau kapasitas pengunjungnya semakin banyak, harga tiketnya akan semakin murah. Nah, pengembangan bisnis wisata, ya, pengembangan di lokasi yang sama, ya ini contohnya misalnya Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3 itu masih dalam satu kawasan. Nah, pengembangan di lokasi yang berbeda, misalnya Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, dan pengembangan sistem kemitraan. Ya, saat ini Pelita Desa Outbound sedang mengembangkan bisnis wisata edukasi dengan sistem kemitraan. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka bisnis wisata edukasi outbound seperti kami, bisa dengan cara bermitra kepada Pelita Desa atau bercara bermitra dengan Pelita Desa. Brandnya, bangunannya, desainnya, semuanya persis dengan apa yang ada di Pelita Desa Outbound. Nah, pengembangan bisnis wisata di satu kawasan, pengembangan di lokasi yang sama atau masih dalam satu kawasan yang radiusnya tidak lebih dari 10 kilo. Misalnya Jatim Park 1, Jatim Park 2, Pelita Desa Outbound Edu 1, Edu 2. Pengembangan wisata, bisnis wisata dibuka di daerah lain, strategi pengembangan bisnis di daerah lain, misalnya Taman Sari Bogor, Jabar, Taman Safari Biken, Jatim. Ya, nah ini contoh dari pengembangan bisnis dengan sistem kemitraan, misalnya di Pelita Desa Kemitraan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila mana membutuhkan informasi seputar berbisnis wisata, silakan akses website kami berbisniswisata.com atau WA 0821 1943 3986. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, saya mohon dimaafkan, ya. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.